Persaingan mobil di kelas SUV medium semakin ramai nih. Banyak dari pabrikan otomotif mulai menyajikan produk-produk terbaiknya mereka. Salah satunya adalah mobil di sebelah Nanda, yaitu Baik X55. Setelah Nanda coba beberapa hari, Baik X55 menurut Nanda ini mobilnya underrated. Nah, kira-kira kenapa ya underratednya? Saksikan terus ya videonya. Ngomongin soal desain, si Baik X55 ini sekilas terlihat mobil listrik karena emang desainnya tuh udah futuristis, terus dia juga agresif, sporty. Cuma kalau kalian perhatiin lebih dekat ya, ini ternyata dia ada grillnya nih. Ternyata di bagian sini nih, kalau kalian perhatiin, ini bolong-bolong grill dari mobil ini juga di bawahnya juga ada yang bolong-bolong juga. Jadi memang secara tampilan kayak mobil listrik, cuma ternyata mobil ini adalah menggunakan mesin konvensional atau mesin bensin. Nah, mesinnya ini juga jadi salah satu model Baik X55 untuk bersaing di kelasnya, di mana mobil ini udah mengusung mesin turbo yang punya tenaga 185 HP dan torsinya 305 Nm. Nah, lampu mobil ini juga dia udah mengusung LED. Bentuknya itu kayak L terbalik dan dia tuh menyipit ke bagian grillnya nih. Jadi terlihat agresif dan sporty. Bagian samping mobilnya tuh terlihat seperti SUV kebanyakan model zaman sekarang ya. Dia pakai over fender warna hitam, terus juga di bagian atapnya udah two-tone berwarna hitam juga. Dan dia juga udah pakai pelek 5 twin spoke dengan ukuran peleknya itu ring 19, dibalut dengan ban berprofil 255-55. Kalau kalian perhatiin ini di sepanjang bodinya X55 tuh ada garis tegas, itu yang makin kelihatan bikin mobil ini terlihat aerodinamis. Dan kalau kita lihat ini di bagian atapnya warna hitam sama seperti over fender dan side skirt di bagian bawah. Jadi tuh bagian colorfulnya atau warnanya tuh cuma ada di bagian tengah. Ini menurut Nanda perpaduan warna yang oke sih. Bagian belakangnya dia udah pakai power back door, dan kalau kita lihat secara desain ini cukup seksi ya karena dia bentuknya tuh bertekuk atau berlekuk gitu. Ditambah makin sporty dengan adanya diffuser yang tebal di bagian bawah. Tampilannya semakin sporty dengan diffuser yang cukup besar, dan kalau kalian lihat ini ada 4 knalpot di bagian kiri 2, di bagian kanan 2. Cuma ini untuk yang knalpot besarnya itu cuma aksesoris aja. Satu tambahan lagi yang bikin mobil ini terlihat makin sporty dan agresif yaitu dengan adanya spoiler atau wing di bagian atas yang cukup besar. Bagian interior dari Baik X55 ini cukup banyak material soft touch-nya seperti di dashboard dan juga di door trim. Tapi memang masih ada beberapa material plastik nih kalau kalian lihat. Nah, cuma kalau menurut Nanda ini bagian kabinnya terlihat cukup polos ya karena memang didominasi dengan warna hitam dan stitching di bagian joknya. Cuma yang Nanda suka banget adalah bagian konsol tengahnya nih. Ini desainnya tuh beda dari mobil-mobil SUV biasanya ya. Memang terlihat simple karena di sini cuma ada pengaturan untuk transmisi dan juga parking brake. Sementara untuk auto hold dan lain-lain itu semuanya ada di head unit. Jadi emang simple banget nih dibuat di konsol tengahnya. Joknya ini udah bucket seat dan untuk lekukannya itu cukup pas di badan Nanda. Nah, menurut Nanda kalau misalnya untuk orang yang badannya agak lebih besar, mungkin akan agak sedikit nggak nyaman karena si lekukannya ini nih, jadi kurang pas aja. Cuma overall ini kalau didudukin tuh enak sih. Walaupun dia materialnya kulit, tapi cukup empuk gitu. Dan untuk mobil ini juga udah elektrik untuk pengaturan joknya di depan, untuk penumpang dan juga pengemudi. Dan dia juga udah ada ventilated sama heated seatnya. Untuk pengaturan setirnya dia udah tilt sama teleskopik nih. Nah, jadi posisi berkendara kita bisa diatur seergonomis mungkin. Dan di bagian setirnya ini tombol-tombolnya ini memang nggak begitu banyak fungsinya seperti mobil-mobil SUV biasanya ya, karena dia cuma ada kamera 360, terus ada untuk pengaturan volume, voice command. Untuk head unit dari Baik X55 ini memang bisa dibilang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Di sini juga udah ada informasi berkendara atau informasi soal kendaraan, mulai dari lampu, jendela, sound, mode berkendara,
Terus juga untuk pengaturan AC bisa di sini. Nah, cuma sayangnya di bike X55 ini dia belum bisa Apple CarPlay, tapi dia sudah bisa mirroring. Rata-rata untuk pengaturan mobil semuanya udah dioperasikan lewat head unit nih. Misalnya contoh untuk AC, pengaturan AC tuh udah nggak ada tombol fisiknya, tapi dia melalui head unit. Jadi kita tinggal slide aja ke atas. Di sini bisa untuk setel AC-nya. Dan udah dual zone juga dia. Sama udah ada juga wireless charging di bagian tengah sini nih. Sementara yang ini untuk tempat penyimpanan aja, dia nggak ada wireless chargingnya. Untuk di bagian penyimpanan konsol tengah, selain ada lighter, dia juga ada pendingin. Dan pendinginnya ini bukan kulkas ya, tapi untuk menjaga suhu minuman agar tetap dingin aja sih di dalam sini. Di bagian belakang bike X55 ini juga cukup lega ya. Nanda yang tingginya 168 cm. Ini bagian legroomnya tuh masih cukup luas, ada 2 kepal. Di bagian headroomnya juga masih luas jaraknya. Dan di sini juga udah cukup nyaman nih untuk bagian belakang karena dia juga udah ada handrest yang bisa buat naruh 2 cup holder. Terus di konsol bagian tengah dia juga ada kisi-kisi AC. Jadi kita nggak bakal kepanasan juga nih. Dan untuk di bawah kisi-kisi AC-nya ini juga udah ada USB Type A. Makin mewah lagi, mobil ini ada panoramic sunroof yang cukup besar di bagian atapnya nih. Jadi emang selain terkesan sporty, mobil ini juga memiliki kesan yang mewah. Nah, sekarang rasa berkendara dari bike X55. Secara overall, ini mobil cukup menyenangkan dan fun to drive karena Nanda udah coba mobil ini tadi lumayan di kondisi jalan yang cukup beragam ya, mulai dari lurus, trek lurus, jalan tol, terus juga tadi jalan bergelombang, tanjakan, dan overall emang mobil ini punya tenaga yang cukup oke, bahkan lebih oke dibanding kompetitornya. Bike X55 ini dia punya power 185 HP dan torsi 305 Nm. Untuk torsinya ini bike punya torsi yang lebih unggul dibanding kompetitornya. Misalnya untuk Honda HR-V Turbo, terus kereta N-Line Turbo, sama Omode 5. Nah, dia tuh lebih besar nih torsinya dibanding ketiga kompetitornya itu. Bike X55 ini dia punya 4 mode berkendara. Yang pertama ada Comfort, ada Sport, Smart, sama Eco. Nah, tadi Nanda sempat coba 4-4-nya, tapi yang paling Nanda highlight adalah si mode sportnya. Soalnya kita kan mau merasakan performa dari si mesin turbo si bike X55 ini kan. Ketika Nanda coba di trek lurus nih atau jalan biasa, itu akselerasinya udah cukup oke. Kita cuma kick down sedikit, dia udah cukup meluncur mobilnya, jadi nggak perlu effort lebih. Tapi ketika Nanda coba untuk akselerasi dari 0 sampai 100 km, ketika kita diem, pas dibejek itu gasnya pertama kali, dia ada jeda turbo lag sekitar 1 sampai 2 detik. Cuma itu kan karena kita lagi tes performa ya, sebenarnya kalian juga nggak perlu untuk bejek dari 0 sampai 100 sih. Tapi overall ini udah oke banget tenaganya, performanya juga udah oke. Ketika dibawa di kecepatan tinggi terus kita ngegas juga nggak ada ngeden atau apapun, mobilnya enak. Dan kenapa tadi Nanda bilang kalau mobil ini underrated? Karena pas Nanda coba untuk mengendarai si X55 di kecepatan tinggi, terus dengan performa mesin turbonya ya, handlingnya tuh oke banget loh. Dia nggak ada gejala body roll sama sekali, walaupun tadi sempat coba di jalan tol dengan kecepatan tinggi, mobil ini tuh nggak ada gejala body rollnya. Jadi kayak nggak melayang itu loh, mobilnya tuh kayak nggak melayang. Dan setirnya juga mantep, nggak yang lari-larian. Kayak kadang kan kalau misalnya kita di kecepatan tinggi tuh setirnya kan suka nggak mantep gitu. Tapi mobil ini tuh oke untuk handling, secara performa, dan juga dari suspensinya juga empuk. Dan karena Nanda udah biasa coba mobil listrik belakangan ini ya, Nanda biasa coba mobil listrik yang center gravity-nya itu di tengah. Jadi ketika nyoba mobil ini tuh emang agak enteng, tapi dia nggak melayang gitu loh, tetap mantep mobilnya. Secara visibilitas untuk ke depan ini pandangannya cukup baik karena dia juga kacanya lumayan besar ya, ke kiri ke kanan juga nggak ada masalah. Tapi seperti biasa karena mobil ini desainnya atap belakangnya itu agak landai, visibilitas ke belakang tuh masih cukup baik sih, walaupun kacanya dia tuh model yang landai dan kecil.
Tapi itu bukan jadi masalah sih, karena di mobil ini juga udah ada fitur kamera 360 yang memudahkan kalian melihat ke segala sisi di sekitar mobil. Dan mobil ini juga udah ada fitur ADAS-nya, cuma memang belum selengkap kompetitornya. Misalnya nih, tadi juga Nanda udah coba beberapa fitur ADAS yang memang muncul di panel instrumen, tapi dia nggak memberikan notifikasi secara langsung. Kayak misalnya ketika Nanda pindah jalur, biasanya kan ADAS-nya kan ngasih beberapa notifikasi seperti suara, panel instrumen, atau sampai getaran yang di setir gitu, biar kita bisa koreksi setir kita. Cuma kalau untuk di Bike X55 ini, notifikasinya itu masih berupa suara gitu, suara dan pemberitahuan kode yang muncul di panel instrumen ini. Setelah tadi Nanda mencoba si Bike X55 ini, mobil ini cukup memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Performanya juga oke, secara desain juga futuristik dan modern. Apalagi mobil ini dibanderol dengan harga 487 juta yang cukup bersaing dengan SUV di kelasnya. Apakah kehadiran X55 ini bisa menjadi pertanda baik untuk bike di Indonesia? Yang pasti menurut Nanda mobil ini cukup underrated dan bisa jadi pilihan bagi kalian yang cari SUV medium. Oke, sekian video dari Nanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kemas Otomotif.